Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hami, guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Luwu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik terhadap satu orang rekan sejawat saya. Ini merupakan kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Insya Allah pada kesempatan ini yang akan saya observasi adalah Ibu Wiwi Susanti, ya Bu ya. Beliau mengajar mata pelajaran matematika di kelas 10. Baik, bisa kita mulai coaching Ibu? Bisa Ibu. Baik, terima kasih Ibu Wiwi atas kesediaan Ibu untuk kemudian saya observasi pada kegiatan supervisi akademik nanti, ya Bu ya. Jadi tahapan coaching kita Ibu ada 3. Yang pertama pra-observasi. Pra-observasi itu adalah aktivitas yang dilakukan sebelum supervisi dilakukan dalam kelas. Jadi yang kedua itu adalah proses supervisinya. Nanti supervisinya itu saya akan masuk dalam ruang kelas di mana Ibu mengajar untuk kemudian melakukan pengamatan aktivitas yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran, ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah pasca observasi. Artinya di situ saya akan mempertemukan apa yang menjadi tujuan awal Ibu pada pra-observasi, apakah terpenuhi pada kegiatan supervisinya pada saat Ibu melakukan pembelajaran dalam kelas, ya Bu ya. Baik, kita mulai Ibu. Insya Allah saya akan supervisi Ibu pada hari Senin ya. Senin mata pelajaran matematika di kelas 10 B, ya Bu ya. Baik, Ibu, sebelum saya melakukan supervisi pada Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan sebentar ya. Oke, kita mulai Ibu. Yang pertama, untuk pertemuan proses pembelajaran pada hari ini sebentar. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan proses pembelajaran pada hari Senin nanti? Oke, tujuan yang akan terjadi pada saat proses pembelajaran di hari Senin itu ada 2. Yang pertama, siswa dapat atau mampu menemukan aturan sinus. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus, karena materinya berkaitan dengan aturan sinus. Oke. Jadi ada 2 tujuan pembelajarannya, Ibu Ya. Yang pertama, siswa mampu menemukan aturan sinus. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus. Masalah yang berkaitan dengan aturan sinus. Berarti materi yang akan Ibu ajarkan nanti itu materi trigonometri. Ya. Baik. Selanjutnya Ibu, dari materi trigonometri, terus tujuan pembelajarannya adalah mampu menemukan aturan sinus, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sinus. Apa pengembangan yang Ibu hendak capai dari proses kegiatan pembelajaran tersebut? Dari untuk siswa atau peserta didik, yang pertama itu adalah rasa percaya dirinya. Yang kedua, kolaborasi antar siswa. Dan yang ketiga, serta keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dalam menemukan aturan sinus atau materi yang dibawakan pada hari Senin. Ini dari siswanya. Kalau dari Ibu sendiri, apa pengembangan yang Ibu ingin capai? Untuk saya sendiri itu bisa meningkatkan kemampuan atau kompetensi dalam mengajar siswa
yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oke, jadi ada dua aspek pengembangan yang Ibu ingin capai dalam proses pembelajaran nanti. Yang pertama dari siswa, yaitu rasa percaya diri, kolaborasi antar siswa, dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran maksudnya ya Bu ya, terutama dalam pencapaian tujuan pembelajarannya. Ya. Oke. Terus yang dari Ibu sendiri adalah meningkatkan kemampuan dan kompetensi Ibu dalam proses pembelajaran. Iya, Seperti itu. yang dimiliki siswa itu yang berbeda-beda. Oke, artinya Ibu berusaha meningkatkan kemampuan Ibu dalam memahami kemampuan siswa yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan pembelajaran. Iya, bagaimana caranya untuk siswa ini bisa memahami apa nanti apa tujuan materi nanti membawakan pada hari ini. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya, Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, area pengembangan yang Ibu capai dari dua aspek, dari siswa dan guru. Nah, kira-kira strategi yang Ibu persiapkan, misalnya dari siswanya Ibu, dari siswanya ketika Ibu mau mengembangkan rasa percaya dirinya, bagaimana Ibu melakukan strategi itu? Terus dari kolaborasinya, siswa-siswa berkolaborasi, apa strategi yang Ibu lakukan dalam kelas? Dan bagaimana kemudian strategi yang Ibu lakukan sehingga siswa bisa aktif dalam kelas? Strateginya itu nanti pasal menggunakan penemuan terbimbing itu membagi kelompok. Setelah itu saya akan memberikan LDK dan mengaitkan materi-materi sebelumnya supaya mereka ada stimulus untuk mengaitkan materi yang sebelumnya ke materi aturan sinus, begitu. Jadi intinya untuk membangun rasa percaya diri siswa, siswa bisa berkolaborasi, kemudian mengaktifkan siswa adalah metode pembelajaran yang Ibu lakukan adalah metode pembelajaran Penemuan terbimbing, kemudian membagi dalam kelompok, baru membagikan LDK, membagikan LKPD ya, LKPD lembar kerja, kemudian membimbing siswa bagaimana caranya mereka bisa. Oke, jadi membimbing mereka untuk kemudian menemukan aturan sinus nanti dengan mengaitkan materi-materi yang kemarin dan dikaitkan dengan materi yang sebelumnya. Artinya dalam hal ini ada proses pengetahuan prasyarat yang akan Ibu berikan dalam proses pembelajaran nanti ya. Artinya dalam hal ini proses persepsi mungkin atau apa? Iya, persepsi itu mengaitkan materi sebelumnya. Oke, jadi untuk kemudian menumbuhkan itu ya proses ada proses persepsi atau ada lagi yang lain, cara yang lain yang akan Ibu lakukan sehingga materi yang Ibu sampaikan itu kemudian siswa bisa memahami ada keterkaitan dengan materi sebelumnya. Selain persepsi atau mungkin yang lain itu? Untuk itu yang orientasi persepsi yang kemudian orientasinya dibimbing siswa itu misalnya mereka menemukan masalah baru kita bimbing begitu. Baik Ibu. Terus yang terakhir Ibu, strategi untuk Ibu sendiri dalam usaha meningkatkan kemampuan dan kompetensi Ibu dalam memahami keberagaman peserta didik dalam kelas sehingga mereka mampu menerima materi atau tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu betul-betul bisa tercapai. Apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk diri Ibu sendiri? Untuk strateginya untuk diri saya sendiri itu yang pertama saya lebih giat lagi mencari apa yang dibutuhkan siswa ini atau materi apa yang dasarnya untuk mengaitkan materi aturan sinus dengan materi sebelumnya supaya mereka paham mereka membutuhkan materi ini untuk mencapai tujuannya.
Baik, Ibu, mungkin ada sesuatu yang pernah Ibu lakukan sebelumnya. Oh, sehingga Ibu bisa tahu bahwa oh ini anak dalam kelas ini kebutuhannya beragam. Misalnya Ibu pernah melakukan kegiatan asesmen untuk asesmen untuk mengetahui atau apa yang Ibu lakukan sebelumnya? Sebelum saya masuk itu, saya akan adakan asesmen yang awal itu. Yang pertama, pengetahuan dasarnya. Misalnya perkalian, pembagian, itu kan paling dasar untuk di matematika. Kalau mereka belum paham ini, oh yang apa pendekatan apa yang saya dibutuhkan untuk siswa ini. Tapi ketika saya tahu, oh mereka dengan asesmen yang pertama, misalnya Ibu kasih materi perkalian, pembagian, pengulangan, penjumlahan, oh masih kurang di sini. Saya lebih tahu, oh kemampuan siswa ini sebelah sini kurang, yang di sini kurang gitu. Oh iya. Jadi sebelum Ibu melakukan ini ada asesmen awal ya. Jadi memang siswa Ibu sudah terpetakan kebutuhannya mereka di sini. Iya. Oke, baik Ibu. Semoga nanti pada saat observasi kegiatan supervisinya nanti saya akan melakukan pengamatan ya Bu ya. Semoga apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu dan pengembangan yang Ibu ingin capai itu bisa tercapai dalam proses pembelajaran nanti yang akan kita lakukan pada sesi selanjutnya, yaitu tahap supervisinya dalam kelas Ibu ya. Terima kasih Ibu Wiwi atas kesediaannya hari ini. Nanti insya Allah hari Senin kita ketemu lagi di ruang kelas dalam sesi proses supervisi akademiknya ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan untuk materi aturan sinus. Yang pertama, sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu minta kakak kelasnya untuk memimpin doa. Silakan kakak kelasnya memimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya yang hari semua? Baik. Alhamdulillah baik. Ada teman yang tidak hadir ini hari? Siapa semua? Ada. Siapa semua yang tidak hadir? Christian, kenapa Christian? Dari keterangan? Salsabila kenapa? Dari keterangan juga? Siapa lagi? Ricky? Siapa lagi? Coba deh, sekarang. Christian, Ricky dengan Salsabila. Semuanya tanpa kekurangan. Alhamdulillah hari ini dari 32 peserta yang tidak hadir ada 3 orang. Semuanya dalam keadaan sehat. Semoga kedepannya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk materi ini hari kita membahas materi aturan sinus. Dalam aturan sinus, sebelum ke materinya, kita lebih dahulu mengetahui apa tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuannya itu ada 2. Yang pertama, menemukan aturan sinus. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus. Oke. Semuanya sudah duduk dengan kelompok ya kan? Ya. Oke. Ibu bagikan RKPD-nya, kita akan sama-sama menguji materi itu menemukan aturan sinus yang ada di lembar RKPD-nya. Kelompok 1 sampai kemarin.
Oke, KPD-nya sudah ada semua di semua kelompok. Sebelum kita ke LKPD, materinya ini adalah menemukan aturan sinus. Sekarang ibu kasih dulu apa itu aturan sinus. Aturan sinus adalah sebuah aturan pada segitiga yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan sisi dari suatu sudut dengan panjang sisi pada sudut tersebut. Jadi perbandingan sin dengan sudut di depannya atau sisi dengan sudutnya. Oke? Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada segitiga A, B, C. Nah, perhatikan di situ di LKPD-nya. Yang pertama adalah menemukan aturan sinus. Dari sini nanti kita dapat menemukan rumus atau aturan sinus. Yang pertama perhatikan LKPD-nya semua. Sudah? Untuk aturan sinus, pertama itu berkaitan dengan materi yang kemarin. Apa materi kemarin? Itu adalah perbandingan trigonometri sudut siku. Oke, untuk mencari sin apa? Satu orang bisa. Untuk mencari sin segitiga siku satu orang. Oke, depannya sin itu adalah depan per miring. Kalau mencari cos, siapa lagi? Oke, Rizka? Samping per miring. Siapa lagi? Mencari tangan. Oke, bisa? Tri. Depan per samping. Berarti itu adalah depan per miring, cos samping per miring dengan adalah depan per miring di tangan. Tangan itu adalah depan per samping. Oke? Oke, sekarang perhatikan di LKPD-nya yang bagian A. Bagian A di depan itu, yang bagian B coba kalian temukan sendiri apa perbandingannya. Oke? Yang bagian A, segitiga siku-siku ACD. Berarti yang diperhatikan adalah segitiga ACD. Oke? Yaitu dengan AD tegak lurus dengan CD. Berarti AD tegak lurus dengan CD. Maka dengan perbandingan trigonometri diperoleh. Perhatikan dulu segitiga A C D. Oke. Jika dicari sin A-nya, maka depannya mana? CD. Miringnya AC. Sampingnya AD. Apa kalau mencari sin? Depan per miring. Coba kasih masuk di situ di LKPD-nya, tulis apa kalau mencari sin A. Jadi yang kalian tahu apa itu sin A? Depan per miring. Sudah? Berarti sin A apa depannya? Depan. Yang diperhatikan adalah ACD, maka depannya adalah CD. Berarti CD per AC, karena sin adalah depan per miring. Depannya adalah AD, miringnya adalah AC. Oke? Sudah? Silakan tentang aturan sinus. Paham? Sudah? Oke. Di kegiatan di nomor 2 yaitu mengenai aturan sinus.
Depan. Dengan berapa hasilnya, apa yang dibandingkan? Nah, kapan? Kurnia, apa? Elin. Nah, berapa? Elin, coba. Berapa hasilnya di situ? 4 akar 6. Bagaimana cara mendapat akar 6? Apa yang ditanyakan? AC sama dengan 12 dikali 45 derajat. Sin 45 derajat. Berkali 90 derajat. Sin 60 derajat. Oke, di kelompok 4 ini atau katakan dia menghasilkan 4 akar. Nah, kelompok 3 dapat berapa? 4 akar. Sama, kelompok yang 1 sama. Berarti 4 akar. Nanti ibu lihat cara kerjanya, nanti ibu kumpul dirinya bagaimana mendapatkan hasil 4 akar. Oke, apa? Mari tanyakan, coba tanyakan yang belum paham tentang aturan sinus. Apa kesimpulannya? Apa yang di kitab yang apa yang kalian tanyakan atau sudah paham semua? Paham? Oke, kalau sudah paham, siapa yang bisa simpulkan apa kesimpulan materi hari ini? Apa tentang aturan sinus? Oke. Aturan sinus adalah sebuah aturan pada segitiga yang menunjukkan berdasarkan hubungan perbandingan antara sisi dari suatu sudut dengan panjang sisi di depan sudut tersebut. Oke, jadi aturan sinus itu adalah menghubungkan atau membandingkan antara sisi sebuah segitiga membandingkan sisi depan sudutnya. Berarti sisinya dibandingkan dengan sudut di depannya. Misalkan di sini sudut PQR, maka yang dibandingkan adalah sisi QR dibandingkan dengan sudut PK. Sisi depannya dibandingkan dengan sudutnya. Oke? Ada lagi kesimpulannya? Sudah. Berarti Ibu anggap materi aturan sinus sudah paham. Silakan rekapitulasinya dikumpul sama Ibu. Oke, silakan dikumpul materinya sama Ibu. Namanya sudah semua. Ibu yang nanti ibu lihat bagaimana caranya, apakah kalian sudah paham dari materi ini hari dan kalian sudah menyimpulkan apa itu aturan sinus, bagaimana cara kerjanya kalau ada masalah yang diberikan, kalian sudah bisa kerjakan secara mandiri. Oke, pada hari ini aturan sinus yang dipelajari. Untuk pertemuan depan kita menggunakan aturan kosinus. Jadi hari ini aturan sinus, minggu depan kita belajar materi aturan kosinus. Jadi cari memang materi-materi di internet atau di buku lain tentang aturan sinus, kosinus supaya minggu depan kita lebih paham. Oke, sampai di sini materi hari ini.
Alhamdulillah pada hari ini saya akan melaksanakan aktivitas coaching kepada Ibu Wiwi, serangkaian dengan kegiatan supervisi akademik kemarin ya Ibu Wiwi ya. Seperti yang saya sudah bahasakan di pra observasi kemarin Ibu, bahwa aktivitas kita ada tiga, dimulai dari pra, kemudian observasinya atau supervisi akademiknya, dan yang terakhir adalah pasca observasinya. Baik Ibu Wiwi, ini adalah Bapak pengajar praktis saya, Bapak Julius Dadang. Hari ini beliau akan melihat proses coaching yang akan saya lakukan kepada Ibu sekaitan dengan aktivitas supervisi akademik pasca supervisinya kemarin ya Ibu Wiwi ya. Ibu Wiwi, bisa dimulai Ibu Wiwi. Siap. Jadi kita relax saja ya Ibu Wiwi ya. Jangan tegang lah. Bapak juga sekira ndak ini ya, Bapak akan melihat, mendengar saja ya. Dan jangan tegang Ibu Wiwi. Kita santai saja, ngobrol-ngobrol biasa saja Ibu Wiwi ya. Baik Ibu Wiwi, sebelumnya saya betul-betul mengucapkan terima kasih bahwa sampai pada sesi ini Ibu Wiwi bersedia menjadi bagian dari aktivitas aksi nyata saya Ibu Wiwi ya. Baik Ibu, yang pertama Ibu Wiwi dari aktivitas proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin yang kemudian pada saat itu disupervisi oleh saya? Oke. Untuk kegiatan kemarin setelah di supervisi, perasaan saya itu senang bisa ikut dalam atau membantu Ibu dalam supervisinya. Bisa senang karena sudah bisa menerapkan pembelajaran di kelas kemarin, mulai dari merencanakan pembelajaran seperti pembuatan SOP, KPD, sampai dengan menggunakan media seperti menggunakan LCD atau menggunakan biasanya kan coba menggunakan kerja kelompok begitu. Jadi Ibu merasa senang ya, karena Ibu menjadi bagian dari aktivitas ini, dan Ibu melakukan aktivitas mulai di pembuatan RPP, kemudian desainnya, dan ternyata dalam kelas pengelolaan kelasnya ada penemuan pembimbingnya ya Bu ya, ada kolaborasinya, terus Ibu RPP yang Ibu sampaikan kemarin itu bagus. Nah, terkait dengan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan kemarin di RPP dan pra observasi kemarin, Ibu sudah sampaikan tujuan pembelajaran. Menurut Ibu nih, pada saat kegiatan pembelajaran kemarin, apakah tujuan pembelajaran Ibu tercapai? Alhamdulillah tercapai, di mana tujuan pembelajaran itu saya bisa lihat di ada pengembangan peserta didik dapat bekerja sama, berkolaborasi dengan temannya yang percaya diri dibandingkan di hari-hari biasanya, tapi masih banyak kekurangan. Tercapainya dalam sampai 70 atau 80 lah. Berarti ketercapaian baru sekitar 80 sampai 70 sampai 80 ya Bu ya. Karena ketercapaiannya masih dalam proses 70 sampai 80, dari aktivitas kemarin mana yang sudah baik dan mana yang perlu ditingkatkan? Yang baik itu pada saat pembelajaran kemarin, yaitu pada saat mereka bekerja sama, berkolaborasi, serta peningkatan percaya dirinya mereka pada saat menyampaikan
apa yang mereka capai, apa yang mereka dapat pada saat proses pembelajaran. Kekurangannya itu siswa itu masih terbiasa dalam metode ceramah, jadi mereka hanya dikasih materi gitu. Karena kemarin kita menggunakan metode penemuan terbimbing, di situ kekurangannya karena siswa masih terbiasa dengan metode ceramah. Baik, artinya anak-anak tidak terbiasa dengan aktivitas lain selain ceramah ya. Ya. Nah, kalau yang Ibu sudah sampaikan prosesnya bahwa 70 sampai 80% keberhasilannya. Kekurangannya adalah siswa tidak terbiasa dengan model penemuan terbimbing. Ya. Nah, begini nih Ibu. Di aktivitas pembelajaran ada namanya kegiatan berdiferensiasi. Nah, ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, konten itu berhubungan dengan pemetaan awal siswa terkait dengan minat belajar siswa. Proses itu adalah aktivitas yang dilakukan sekaitan dengan apa yang kita sediakan untuk siswa. Nah, itu kaitan dengan konten tadi. Kemudian produk apa yang dihasilkan siswa. Ya, kontennya kemarin kira-kira apa Ibu sudah petakan kebutuhan belajar siswa? Sudah. Ya. Ya. Bagaimana bentuk pemetaannya kemarin? Pemetaannya kemarin itu yang misalnya setiap per kelompok itu saya semua gabung, misalnya tidak selama semuanya yang pintar, misalnya dalam satu kelompok itu ada yang sudah pintar dalam operasi atau penerapan dalam konsep-konsep sebelumnya begitu. Jadi di satu kelompok itu tidak semuanya berfokus di satu kelompok ini hanya pintar operasi, yang satunya kelompok lain itu pintar mengkonsepkan pada materi-materi sebelumnya. Jadi saya gabung supaya mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama. Untuk prosesnya kemarin kira-kira ini aktivitas yang Ibu sudah lakukan, baik itu penyediaan media, apa sudah mampu mengakomodir mereka kira-kira? Penyediaan media sudah. Mereka sudah bisa dalam kemarin kan materi aturan sinus. Jadi mereka sudah bisa bagaimana cara menemukan konsepnya, bagaimana apa yang misalnya dikasih suatu masalah, mereka sudah bisa. Baik Bu, Ibu sudah menyampaikan persepsi Ibu. Boleh ya Bu ya, saya sampaikan hasil pengamatan saya. Iya. Ibu, secara keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan kemarin sudah baik. Tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu terpenuhi, strateginya juga. Namun kalau saya dari proses pembelajaran berdiferensiasi itu yang mungkin agak kurang itu pada produknya ya. Iya. Nah, oke. Ibu tahu ya kalau itu kurang di produknya. Nah, harusnya kan siswa bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan mereka, ya. Terus kemarin pada pembagian kelompok, saya lihat ini sih terbagi dalam kelompok besar ya, ya. Kira-kira itu efektif tidak untuk siswa kemudian betul-betul menjadi bagian dari proses pembelajaran itu kemarin. Dan ternyata hasil pengamatan saya, karena mungkin kelompoknya terlalu besar, kemarin ada sebagian yang aktif, ada yang tidak ya Bu ya. Iya, sudah saya lihat dari yang kemarin. Situ ada kekurangannya, ada yang terlalu, misalnya biasanya kan satu kelompok itu terdiri dari 4 kan. Ya. Yang kemarin itu kelompok besar terdiri dari 7 orang, 8 orang. Oke,
Kalau untuk segi prosesnya kemarin Ibu sudah menaikkan, mengumpulkan, kemudian kontennya Ibu sudah menyediakan kemarin. Bentuk tagihannya ada yang LKPD, Ibu juga menampilkan dalam bentuk PowerPoint kemarin ya. Ada juga buku paket ya Bu ya kemarin ada. Oke, itu sudah terpenuhi, tinggal prosesnya ke depan yang produknya ya Bu yang ke depannya perlu diperbaiki. Oke, baik Ibu, saya kira ini cukup dari saya. Oke, selanjutnya, karena Ibu sudah paham bahwa kemarin pertama pada proses pengelompokan, terus yang kedua pada produknya, ya. Nah, kira-kira ke depan ini Bu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid itu sudah terpenuhi konten, proses dan produknya ya Bu ya. Oke. Tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran yang berpihak pada murid ke depan? Untuk itu yang pertama itu berkolaborasi dengan teman sejawat, karena kami dari satu seperti itu pasti ada teman sejawat, dia lebih tahu apa yang kelebihan, apa yang kurang. Seperti ada yang mereka pahami tentang siswa, saya belum kurang, saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat dan bisa melihat ada yang guru-guru yang sudah aktif dalam guru penggerak, jadi saya bisa bekerja sama. Yang ketiga, mengakses platform Merdeka Belajar atau untuk menambah wawasan yang lebih baik lagi. Oke Ibu, jadi ada 3 aspek pengembangan yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan proses atau kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Yang pertama berkolaborasi dengan teman sejawat, yang kedua berkolaborasi dengan teman yang sudah menjadi bagian dari kegiatan guru penggerak, dan yang terakhir adalah mengakses platform Merdeka Mengajar. Oke, saya kira ini langkah yang sangat strategis untuk lebih mengembangkan diri ke depan ya. Kira-kira dalam hal ini, selain prospek yang akan Ibu lakukan ke depan, ada tidak Bu bantuan yang Ibu butuhkan dari sekolah untuk kemudian pengembangan ini Bu? Bantuan dari sekolah ya. Buat saya. Ya, artinya ada tidak Ibu harapkan keterlibatan sekolah, atau misalnya ini tidak yang ingin Ibu inginkan dari sekolah, apa yang sekolah bisa lakukan sehingga Ibu bisa mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang pertama itu kalau untuk pengembangan murid, yang pertama itu menyediakan media. Karena sini medianya masih kurang, dan yang pertama itu media. Media yang dimaksud seperti apa Ibu? Misalnya kan di sini dan itu kan bisa gunakan kan sebagai pembelajaran itu ada PowerPoint kan, kita kan memberikan PowerPoint. Sedangkan di sini masih kurang di alatnya, misalnya sarananya ya Bu ya, sarananya. artinya dukungan sekolah dalam bentuk sarana. Baik Ibu. Oke, selanjutnya Ibu, Ibu sudah petakan apa yang Ibu inginkan ke depan, kemudian bagaimana sekolah bisa berkontribusi untuk pengembangan Ibu ke depan. Berarti sekolah diharapkan menyediakan sarana untuk pengembangan Ibu ya. Oke, baik Ibu. Nah, terakhir Ibu, terkait rencana pengembangan yang akan Ibu lakukan ke depan, kira-kira kapan Ibu mau laksanakan aktivitas ini? Tadi berkolaborasi, kemudian juga membangun kerjasama dengan guru penggerak, teman yang sudah aktif di guru penggerak, dan yang terakhir adalah mengakses platform Merdeka Mengajar. Kapan aksinya ini Ibu lakukan? Untuk semester depan, awal pembelajaran tahun depan, tahun 2024 2024 ya Bu ya. 2024. Baik Ibu, semoga ke depan target yang Ibu inginkan bisa betul-betul Ibu laksanakan, pencapaian ke depan yang Ibu harapkan itu bisa terrealisasi,
dan ke depan sekolah mampu menyediakan seperti apa yang Ibu lakukan, dan tahun pelajaran baru dari segi pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi tiga proses pembelajaran diferensiasi ini sudah ada dalam bentuk RPP Ibu dan diaplikasikan dalam pembelajaran di literasi ya Bu ya. Ya. Saya kira seperti itu Ibu, terima kasih atas kesempatannya dalam sesi wawancara terakhir saya hari ini untuk aktivitas pasca observasi. Sekali lagi terima kasih Ibu Dwi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.